suka tidak suka, kita ini kan hidup bersama-sama. Betul. Dan terkadang nggak cuma sesama Gen Z. Kalau kita ngobrol sama Gen Z, kita bisa lah akrab. Tapi kan nggak cuma begitu. Kita kan mesti ngobrol sama customer. Betul. Kita mesti ngobrol sama bos-bos dinas, itu kan butuh soft skill kan. Apa AI bisa? Kan nggak bisa. Nggak bisa. AI kan paling cuma dealing itu. Ini pengalaman saya yakin Kang Man setuju juga. Dealing itu sebenarnya nggak dari teknik. Oke. Teknik itu cuma bisa bikin orang percaya sama kita. Wah, betul. Iya kan? Tapi kalau Betul. beli apa enggak kan tergantung produk masing-masing. Iya. Apa spek tender gitu kan Betul. balik lagi. Tapi kita bisa bikin dengan ilmu negosiasi orang percaya sama kitanya. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa teknik ya. Oke. Yang pertama, Praktis apa yang bisa teman-teman Sobat Otka lakukan untuk melatih biar jago negosiasi? latihan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari adalah Contohnya kayak gimana tuh? Selamat datang di Cerita Otka. Hari ini saya kedatangan tamu spesial banget nih. Namanya Mas Abil Sudarman. Halo Mas Abil. siap. Halo Oh. Kang Man, gimana? Waduh, luar biasa nih. Saya seneng banget ketika melihat konten-konten Mas Abil, apalagi tentang closingan nih. Saya dulu pernah jadi kayak BD ya. Kayaknya Oh, seneng iya, banget iya. kalau dapat prospek closingan Betul, miliaran ya. betul, betul. Nah, gimana Mas awalnya memulai karir sampai bisa dapat closing sampai miliaran gini nih? Awalnya gimana nih? Wah, panjang cerita ini. Panjang bener nih. Jadi pertama ya, mungkin tadi kita sempat ngobrol ya, sebelum ini kita sempat ngobrol, saya tuh hobinya komputer. Oke. Komputer, IT, ya mulai dari zaman sekolah itu udah ngoprek-ngoprek handphone Android lah, ya kan, handphone Android. Kita ngoprek-ngoprek, oh custom Android itu udah diubah tuh. Istilahnya kalau kita dulu custom ROM, custom ROM itu udah di root, pokoknya udah beda lah isinya. Karena dulu HP Android itu kan kita kan beli HP murah kan, waktu Betul. zaman sekolah kan. Mau main game nggak bisa, ya kan, karena HP murah. Harus Mau main upgrade. game bagus, harus upgrade nih. Akhirnya, oh diakalin gimana nih software-nya dikencengin nih kan. Oke. Akhirnya diotak-atik bisa jadi lebih bagus. Kalau sekarang kan kita beli HP 2 juta aja udah bisa udah main Mobile Legends, Betul. main apa gitu kan. Yang dulu kan nggak bisa. Nggak bisa. Cuma yang tertentu aja yang bisa. Nah akhirnya dari situ mulai hobi IT itu Mas. Mulai hobi IT, akhirnya kuliah juga ngambil jurusan IT juga. Setelah itu berkarir lah. Saya sebenarnya dari lulus SMA itu udah kerja. Wah, udah kerja. Udah kerja full Itu time. sebelum kuliah? Belum kuliah. Software engineer. Lah, kok bisa? Bisa. Itu dari hobi dari SMA itu belajar oke. di YouTube. Jadi udah kerja full time di perusahaan yang bahkan TBK lah. TBK. oke. 2 kali perusahaan TBK. Software engineer. Nah, dari situ banyak belajar tentang komputer, IT, ya duit juga dihemat-hematin lah, tabung. Akhirnya mulailah terakhir saya pindah ke apa ya, organisasi riset AI namanya Korika. Di Korika ini kita banyak project-project research gitu ya. Nah di situ mungkin salah satu closingan saya gitu ya, di situ sampai sekitar hampir 1 miliar. Wow. Nah, bagaimana closingnya? Sebenarnya kan kalau closing itu kan bergantung juga pada produk ya. Betul. Produk yang kita jual tuh solutif nggak sih? Apakah yang kita jual itu solving problem mereka gitu ya? Oke. Yang pertama itu. Yang kedua kan bagaimana cara kita membawakannya gitu ya. Bagaimana cara kita berjualannya. Kalau kita bedah, Mas mungkin pengalaman jadi BD ya. Tapi di dunia IT itu orang nggak begitu jago jualan. Benar? Oke, Ya iya. kan? Karena orang-orangnya rata-rata di belakang meja. Betul. Jadi ketika ada orang yang jago jualan, di situ ada yang maju gitu kan. benar. Nah waktu itu karena saya ngomongnya lumayan lancar lah dibanding orang-orang IT yang lain. Akhirnya yaudah deh, kamu cobalah naik inilah, naik jabatannya lah gitu kan. Mulai jualan lah. Jadi mulai berhadapan dengan calon klien. Klien. Oke. Waktu itu director lah. Dari situlah kita mulai banyak ngumpulnya sama kedutaan, terus perusahaan-perusahaan besar, non-profit fund. Akhirnya mereka banyaklah kebutuhannya ke kita gitu kan. Mau bikin pelatihan dalam setahun sekian ratus pelatihan itu, sekian ribu pelatihan. Nah, mereka udah punya budgetnya. Dan juga project-project research lain. Nah, akhirnya ya kita di situ mulai belajar juga bagaimana cara closing deals-deals yang besar. Ternyata beda sama kita jualan-jualan receh. Gitu. Ah, iya. Kalau jualan-jualan receh, saya pernah jualan juga di jualan-jualan online. Kita Oke, pernah juga ya. iya. Entah itu jualan item game dulu, entah itu jualan apa sih ya, baju gitu kan, aksesoris. Saya pernah jualan aksesoris juga. Ternyata beda. Ya
disitulah makanya saya tuh sering bilang kalau di sosmed, di karir itu, especially kalau levelnya udah senior ke atas, manajer ke atas, itu yang memang penting tuh yang soft skillnya gitu. Oke. Bagaimana komunikasinya. Nah mungkin gimana nih? Kita mau bahas lebih detail lagi dari mana nih? Oke. Kapan Nah, nih? ini kan kalau awalnya karir memang kita fokus pada hard skill dulu. Iya, karena Oke. kalau nggak dapet kerja kita. Oke, benar. Iya kan? Oke, benar. Tapi di level sebagai manajer, kita Iya. sekarang mulai fokus ke soft skill ya. Iya. Oke. Nah, ini kan berkaitan dengan closing, pasti ada namanya Betul. ilmu komunikasi, public speaking, Ya. ataupun negosiasi lah. Nah, itu gimana awalnya mula Mas itu mempelajari ataukah cuman otodidak ataukah memang berdasarkan experience aja? Nah, ini menarik. Yang pertama, public speaking dulu. Jadi saya tuh dulu saya tuh dulu pernah bilangnya magang lah ya Oke. di Apple ya, Apple Developer Academy. Di situ diajarin kita bikin aplikasi ya, bikin aplikasi iPhone, bikin konsep, bikin aplikasi yang membantu orang. Terus kita diajar juga presentasi. Pertama kali saya belajar presentasi dari situ. Nah, di situ diajarin lah teknik storytelling. Ya. Storytelling itu bagaimana sebetulnya orang tuh nggak mau dengar presentasi yang terlalu teknis, terlalu angka-angka semua. Sebenarnya orang nggak begitu suka. Gitu. Tapi orang engage dengan story, cerita. Ketika kita presentasi, cerita apa yang mau kita bawa, cerita siapa. Oke. Itu pertama kali saya belajar presentasi. Jadi saya dulu diajarin bahwa kalau presentasi itu harus ada orangnya, harus ada karakternya. Siapa yang mesti ceritain nih? Oke. Contoh, kita punya aplikasi ojek online ya kan. Oke. Ojek online kan pasti namanya punya perusahaan kan kita presentasi dong di mana kayak di conference kayak ya kan ke investor kayak ke potensial B2B customer kayak di situ kita ada ceritanya, cerita siapa, oh ini Pak Sumarli ya. Pak Sumarli adalah seorang driver ojek ya kan, driver ojek, dia ini kesulitan apa, ini supaya lebih mudah cari order kita buat aplikasi untuk mempermudah dia mencari order. Nah akhirnya barulah udah customer udah engage gitu kan, baru kasih angka-angkanya. Oh, driver ojek di Indonesia ini ada sekian ratus ribu. Ya berarti total market size-nya berapa gitu kan. Oke. Barulah masuk ke angka. Oh, profit yang kita bisa dapat segini. Nah, akhirnya masuk ke angka. Tapi pada dasarnya itu dimulai dengan cerita, apa problem orang, apa solusi yang kita tawarkan. Nah, itu hal seperti itu yang kita pelajari. Dan itu banyak ilmu itu nggak cuma begitu aja kan, sebenarnya berkembang terus kan, sumber banyak, walaupun saya punya online course juga tentang public speaking presentasi, tapi kan ada banyak juga ilmu lain yang di mana-mana di universitas kita bisa dapat, di YouTube kita bisa dapat juga gitu kan. Malah dulu saya tuh banyak perhatiin, saya suka nonton TED Talk. TED Talk itu kayak conference tentang teknologi education gitu-gitu kan, yang view-nya puluhan juta tuh di YouTube. Kita perhatiin aja orang tuh gimana sih presentasinya, orang tuh gimana sih, ternyata benar cerita gitu. Ada banyak orang, contoh lain dia cerita tentang bagaimana isu kelaparan di Afrika ya. Jadi slide pertama itu udah foto anak kelaparan, inilah si ini dia misalnya meninggal di usia 5 tahun karena ini. Barulah kan customer orang audiens kan ngelihat kan, oh apa ini ceritanya kok sedih banget nih. Akhirnya dipresentasikan, akhirnya datanya begini, bagaimana solusi yang dia tawarkan gitu untuk mencegah kelaparan di Afrika itu. Gitulah. Jadi intinya storytelling kalau menurut saya. Sepakat sih ini kalau storytelling dari AI pun sebenarnya belum bisa ya. Untuk saat ini ya, menyaingi storytelling rasanya manusia. Sulit ya. Kan saya beberapa kali nyoba pakai prompting atau apapun juga ya, menggunakan storytelling, menggunakan AI itu memang belum bisa. Jadi tantangan buat teman-teman, soft skill untuk bisa negosiasi, salah satunya adalah pelajari dulu storytelling ya. Nah, salah satunya teman juga bisa belajar tadi itu dia human skill ya. Human Skill dari 1001 ini ya, teori public speaking ya. Yep. Oke, mantap. Nah, terus kalau belajar dulu, Mas itu belajarnya dari apa aja? Apakah dari YouTube ataukah cuma dari coach atau gimana waktu itu dulu? Dari praktek sih, Mas. Praktek. Dari praktek kan kita kan saya banyak jadi pembicara juga gitu ya di Indonesia, di forum-forum UNESCO, UN, di luar negeri, di Filipina, di mana-mana ya. Kita ngelihat orang tuh lebih memerhatiin, lebih engage sama story, dan juga mungkin kalau ada humornya sedikit, humornya juga. Ya kan zaman sekarang kan ada kalau yang lucu dikit orang ketawa gitu. Dulu Mas pakai apa? Humor apa tuh dulu? Coba. Paling sering, ini bukan saya sih. Paling sering kalau orang itu karena pakai pantun, Mas, kalau di Indonesia. Oh, ya kan? iya, Dia iya. naik panggung nih. Kalau kita perhatiin ya, naik panggung. Oh, dia pakai pantun dulu. Akhirnya semua orang lucu, merhatiin. Baru dia
ngomong apa gitu kan. Tapi itu again nih kalau humor ini kalau misalnya serius nggak nih topiknya, kalau topiknya kira-kira nggak cocok dibawain humor ya jangan. Bahaya juga nih. Tapi kalau misalnya kayak corporate training, misalnya Oke. kayak kemarin saya training tapi levelnya staff, gitu kan Oke. mereka kan butuh hiburan ya kan, Benar, ngantuk kan. benar. Udah nih gue disuruh sama HR ngumpul di ruangan ini apa sih, akhirnya kita bawain humor dikit ya kan. Saya ketambang sih kan nih. Saya baru nyampe sini kayaknya rambut susah klimis ya, ternyata mesti melewati medan badai kan. Ya. Untuk ketambang akhirnya dia udah mulai ketawa, baru kita mulai bawa materinya lah. Kadang gitu juga harus ada trik-trik untuk dapetin perhatian audiens. Kayak Jangan sampai kita udah ngomong daging, orangnya udah nggak merhatiin, udah lihat HP. Ya kan, oke. biasanya suka gitu. Harus berarti grab attention dulu di awal ya. Ya, Oke, gimana caranya? Berarti sesuaikan dengan target audiensnya betul. dan konteks acaranya gitu ya. Konteks acaranya. Awal mulanya mendapatkan proyek-proyek kayak gini tuh pernah nggak sih nyerah ataupun kayak challenging banget gitu? Pernah nggak ngerasain kayak gitu dulu? Enggak. Wis. Mungkin Kang Men pernah ngerasain, saya jujur aja nih, mungkin sedikit ke bisnis kita ya. Ah, Sekarang itu udah susah untuk sesuatu yang outbound. Kita Oke. nge-reach up orang keluar ke LinkedIn itu agak sulit rasanya. Mhm. Sementara inbound tuh banyak banget. Oke. Inbound tuh dalam artian kita rajin bikin konten, kita rajin bikin value, misalnya kita punya usaha apa, ya bikin aja kontennya, bikin awareness-nya. Nanti orang bakal datang sendiri. Itu yang kadang lebih gampang. Makanya saya nggak begitu kesulitan sih kalau nyari klien atau apa gitu. Kita yang penting posting, rilis. Oh, berarti fokus pada apa yang bisa kita kendalikan lah ya. Iya. Oh, Atau kalau bikin webinar gratis, ya kayak gini lah. Kayak gini kan podcast, orang bisa tonton. Dari situ ada klien B2B masuk. Oh, ini saya ingat jadi ada teori take and give. Nah, jadi Ah. selalu kita memberikan Iya. gift, pasti orang pun akan apa? Oh, ini dia sering memberikan gift, bahwa ya saya rekrut, atau kalau enggak saya undang atau jadi rekrut jadi karyawan dan sebagainya. Oh, benar-benar. Ini berarti teori yang Mas gunakan ya. Zaman sekarang susah mas, kita mau outbound WA orang, kirim email, orang udah nerima 1000 WA kali kan. Iya, betul. Cuma apa nih, spam, jual apartemen lah, jual apa, paling di hide aja. Ah. Kalau zaman dulu yang zaman pakai yellow book gitu Oh, iya. ya, kan orang masih angkat tuh dia. Bener. Apa ini apartemen? Oh, apartemen di mana ya kan? Ah. Jual mobil, ya mobil apa gitu kan? Mau nawarin jasa apa gitu kan? Kalau sekarang kita udah overwhelmed sama email tiap hari, Betul. ada 10 orang jualan ya kan? Apalagi di sosmed sekarang juga banyak iklan jualan ya. WA kita udah kebongkar semua. Kayaknya saya yakin deh kalau WA bos-bos semuanya udah kebongkar semua, udah kemasukan iklan-iklan semua pasti kan. Betul. Apalagi akun sosmed juga ya, kayak Instagram Iya. ataupun kita dikit-dikit kadang banyak iklan. Iya, malah kita yang pengennya nyari orang gitu. Heeh. Ya kan, kalau tiba-tiba nge-swipe, tiba-tiba nemu ada dia jual rumah bagus ya kan, diliatin apanya dapurnya, jadi kita jadi tertarik, oh ini berapa sih gitu kan. Betul. Mobil kayaknya bagus, kita malah tertarik untuk nge-reach up mereka. Jadi kita sekarang lebih banyak inbound sih. Saya yakin juga banyak pengusaha di sini juga relate lah. Oke. Nah, berarti dari situ Mas bisa kan saya lihat bisa gabung ke UNESCO gitu kan ya. Kemudian jadi acara-acara besar. Nah, itu gimana awal mulanya, Mas? Bisa kayak gitu. Sejujurnya waktu saya itu yang tadi Kaman sebut, opportunity yang saya dapat sebetulnya di Korikau, organisasi research. Oke. Pertamanya saya banyak ya dipercaya lah sama atasan saya, Pak Hamam Riza, dulu kepala BPPT. Jadi saya banyak dipercaya sama beliau, saya banyak disuruh gantiin beliau juga kalau misalnya beliau lagi nggak bisa. Bil, tolong gantiin saya ke acara-acara besar. Lama-lama ya dari situ udah mulai dikenal gitu kan. Oh. Sampai sekarang saya udah nggak di Korika pun masih banyak yang undang gitu, di UN lah, di mana, karena kita udah kenal gitu. Disitulah pentingnya soft skill gitu. Nggak harus juga kita skill public speaking doang, skill presentasi doang, tapi skill bagaimana kita berorganisasi di perusahaan, di company, dipercaya sama bos gitu ya, mungkin dipercaya sama teman-teman sepantaran juga. Dari situ opportunity yang datang ke kita gitu. Itu biar dipercaya sama bos itu gimana awalnya tuh? Ya, yang pasti kalau saya lebih ke doing extra miles ya. Kayak misalnya gini, kita dikasih tugas ya, pertama jangan sampai gagal. Yang kedua, kita kasih laporan yang detail gitu. Oh, ini udah selesai ya kan. Sesimpel itu aja. Ini udah selesai, apa yang kita dapat dari acara ini misalnya. Apa yang terjadi di acara ini, ada insight apa, kita berikan lagi, kita balikin. Dari situ kan orang jadi lebih percaya sama kita gitu. Oh. Nah,
hal-hal kecil seperti itu yang kayaknya kita nih harus lebih perhatiin. Karena kalau Gen Z itu kan kalau di luar job desk sedikit males gitu ya. Bener nggak? Sepakat. Di luar job desk sedikit kayak males. Tapi sebenarnya kalau kita extra mile sedikit gitu ya, orang akan appreciate itu gitu. Jadi sebuah trust gitu, jadi percaya sama project-project baru, mungkin project-project yang lebih strategis gitu kan, dikenalin ke mungkin orang-orang yang lebih top. Dan di situ juga kalau kita pinter ngomong nih ya kan, kita suka dikenalin juga, dimajuin, ini kamu yang sana dong, nah dikasih tugas-tugas kayak gitu. Nah itu yang Oke, nah ini kenapa awal mulanya Mas Abil itu membuka Human Skill ya? Ya. Itu awal mulanya itu kenapa? Melihat keresahan Indonesia atau gimana tuh? iya, jadi saya kan background AI. Kalau teman-teman itu pasti bikin startup AI besok kayak kalau di ngomongin saya kan. Benar. Saya kepikiran apa saya mesti bikin startup AI juga gitu kan. Iya. Tapi kayaknya nggak harus juga gitu. Tapi apa problem yang ada di AI ini? Kalau saya ngelihat problemnya ya orang nggak begitu merhatiin soft skill lagi sekarang. Sementara kan itu yang penting. Kita begini deh, suka tidak suka, kita ini kan hidup bersama-sama. Betul. Dan terkadang nggak cuma sesama Gen Z, Kang. Kalau kita ngobrol sama Gen Z, kita bisa lah akrab. Tapi kan nggak cuma begitu, kita kan mesti ngobrol sama customer. Betul. Kita mesti ngobrol sama bos-bos. Atau kalau kita pengusaha yang mau jadi besar kan kita mesti ngobrol sama pejabat setempat gitu kan. Orang-orang dinas itu kan butuh soft skill kan. Iya. Kalau kita mau sukses, apa AI bisa? Kan nggak bisa. Nggak bisa. AI kan paling cuma bisa bantu staff-staff di rumah aja. Staff-staff di kantor. Ya kan, sebatas itu aja. Akhirnya banyak hal-hal yang kayaknya nih harus dibikin aksesibel deh. Orang nih harus bisa belajar ini. Nggak cuma belajar IT. Sekarang kalau bilang IT kursusnya udah banyak kok. Bener. Banyak banget. Saya kalau diajak teman-teman udah ayo bikin kursus IT, wah ngapain udah banyak. Si itu punya, si itu punya, si itu punya. Mau ngapain lagi gitu kan. Cuma hal-hal seperti ini yang menurut saya ini harus lebih diperhatikan. Saya mau coba bawa lebih aksesibel lah. Orang bisa nonton, bisa buka Instagram, bisa belajar gitu-gitu. Oh, berarti Mas ini membuat Human Skill ini memang Iya. berdasarkan pengalaman Mas bisa next upgrade skill itu atau upgrade karir dan sebagainya itu karena soft skill. Iya. Hard skillnya kayak sama aja kayak dulu deh. Tapi iya memang kan hard skill memang kan nggak nyambung kan ya. Sebenarnya kalau di posisi-posisi yang jadi pemateri dan sebagainya kan kayaknya nggak nyambung ya. Banyaknya ke soft skill kan sekarang tuh yang lebih dilatihnya kan. Betul, hard skillnya kayak udah bentok dari 2 tahun lalu kali ya. Terus segitu aja ya, paling belajar hal baru, hal lama dilupain, kan gitu kan? Oke, Ya betul. kan? Ada kalau di IT kan fieldnya berkembang terus. Betul. Kayak ada hal baru masuk, versi terbaru apa gitu kan. Nah. Versi lama kan kita lupain ya, jadi ilmu kita begitu-begitu aja, nggak ada yang spesial atau gimana gitu kan. Tapi soft skillnya yang coba bagaimana berhadapan sama seperti ini. Bagaimana saya lagi belajar nih, saya lagi ada undangan di kedutaan. Oke. Kedutaan. Undangan kedutaan ini acara beda. Masa kita diundang tapi disuruh bawa istri? Nah loh, ya kan? Iya. Kan jarang kan acara bisnis suruh bawa istri, ya kan? Benar-benar. Undangan pemerintah disuruh bawa istri kan nggak pernah. Kok ini disuruh bawa istri nih? Oh, berarti acaranya kan kekeluargaan. gitu kan? Tapi bagaimana kita membawa diri di sana? Nah, itu kan soft skill. Ah iya betul. Yang saya masih belajar juga. Ya mungkin teman-teman nggak punya undangan kedutaan lah ya, tapi kan punya undangan lain gitu Oke. kan. Mungkin besok disuruh presentasi sama kantor untuk jualan apa di Oke. pameran. Kan itu kan harus kita pelajari juga bagaimana caranya. Nggak cuma bagaimana selesai, Betul. tapi bagaimana caranya biar laku nih. Bagaimana caranya biar ngejual. Bagaimana caranya biar brand perusahaan image-nya bagus kan gitu. Oke. Ada nggak sih momen dimana negosiasi itu yang Mas Ratna lakukan itu pernah gagal gitu? Ada nggak? Kalau gagal dalam artian nggak jadi beli ya itu pasti banyak lah. Iya. Tapi kalau gagal sampai yang jadi musuhan gitu saya rasa enggak. Nggak. Oke. Saya pernah mungkin cerita sedikit, ini lucu nih, nge-handle temen kantor marah-marah. Ya kan? Oke. Ya ada lah, namanya juga politik Kantor. ya kan. Ada orang tuh itu marah-marah, maki-maki Wow. lewat telepon. Suatu hari tiba-tiba dia telepon saya tuh, marah-marah karena suatu hal saya nggak bisa sebut lah. Dia marah-marah gini. Kalau dalam ilmu negosiasi gitu ya, saya percaya kalau kita harus tetap kalem suaranya. Seringkali ketika orang marah kita pasti suara tinggi juga. Pak nggak begini ya. Sementara itu malah makin bikin diskusi itu makin panas. Oke. Iya kan? Benar. Kita, Pak jangan begini Pak, ini makin panas. Kalau saya angkat telepon itu, saya udah tahu nih. Saya udah tahu ilmunya nih. Saya udah belajar, udah ngajar dari lama lah. Saya angkat,
Saya diem aja, iya mas, gimana? Ada yang bisa dibantu? Oh iya mungkin salah paham. Oh iya. Gimana mas detailnya? Kok bisa kejadian seperti ini? Kita tetap nada itu kita bikin ngantuk gitu. Kita Oke. bikin santai ya kayak kayak orang Sunda, ya. Bener. Wanita Sunda kalau Oke. ngomong sama suami ya kan. Kita tetap nada itu 5 menit dia mulai pelan, ya kan. 10 menit telepon dia udah mulai pelan. Akhirnya udah dia minta maaf juga, ya mungkin salah paham mas, ya udah lanjut lagi mas ya. Dia minta maaf. Selesai gitu. Tapi Oke. kebanyakan orang diomelin, entah itu klien, customer dimaki-maki, kita langsung panas juga. Bener. Atau panik, yang ada bukan cuma diomelin tapi hubungan juga jadi rusak. Rusak. Sementara kan kita diomelin udahlah ya kan, tapi yang penting hubungan yang harus dirusak. Nah itu pakai cara teknik-teknik seperti itu. Nah, gimana caranya kalau kita bisa deal gitu? Apakah ada teknik-tekniknya gitu? Dealing itu, ini pengalaman saya yakin Kang Man setuju juga. Dealing itu sebenarnya nggak dari teknik. Oke. Teknik itu cuma bisa bikin orang percaya sama kita. Wah, betul. Iya kan? Tapi kalau Betul. beli apa enggak kan tergantung produk masing-masing. Iya. Tergantung reputasi perusahaan juga gitu. Iya. Apa spek tender gitu kan Betul. balik lagi. Tapi kita bisa bikin dengan ilmu negosiasi orang percaya sama kitanya. Iya, Orang benar. percaya sama kitanya dulu deh. Kalau organisasi itu kan urusan tim lah, Betul. urusan bersama-sama. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa teknik ya. Oke. Yang pertama kayak contoh segampangnya mirroring ya. Ah, Mirroring itu kan bagaimana kita posisi duduk kita samain ya kan. Dia misalnya udah mulai tegak dikit, udah mulai maju ya kan, kita juga ikut maju. Dia nyender, relax, kita juga nyender. Nah, oke. dengan kita nyamain seperti itu, ada namanya kalau di otak tuh mirror neuron. Mirror neuron ini adalah suatu neuron ya di otak kita Oke. yang aktif ketika lawan bicara kita ngikutin gerakan kita atau Oke. ngikutin kata-kata kita. Ya, jadi misalnya kita ngomong apa, dia ngikutin juga. Contoh. Pak, saya mau buka cabang besok di Jogja nih. Lagi ngobrol aja misalnya Iya. kayak ngopi gitu ya. Kita ngomong balik nih. Oh, buka cabang ya, Pak. Gitu aja, itu adalah Oh. mirroring. Oke. Nah, itu mirror neuron di otak dia aktif. Dia jadi lebih percaya, lebih suka sama kita. Oke, karena merasa diperhatikan Nah, gitu itu ya. udah kutukan manusia tuh. Bener-bener sih. Iya, itu udah kutukan manusia. Itu dia nggak akan bisa mengelak. Itu udah hukum alam tuh. Betul. Dia udah pasti akan jauh lebih percaya sama kita. Nah, dari situ itu kan mempermudah jalan negosiasi. Dia lebih merhatiin, lebih percaya. Yang tadinya ragu jadi tidak ragu. gitu. Betul. Tapi masalah beli atau tidak, ya itu kembali lagi ke produk, ke image perusahaan dan lain. Tergantung timingnya juga. Ada Iya. duit atau enggak juga. Kalau perusahaannya suka nipu, emang Karman Ya, mau enggak lah. beli Enggak lah. walaupun orangnya dia demen gitu kan, pasti kan nggak mau juga. Oke, mirroring ya. Jadi salah satu tekniknya Iya. yang Mas gunakan mirroring ya. Mirror. Oke. Nah, terus ada nggak sih teknik-teknik lain selain mirroring gitu? Banyak. Ada Oke. satu yang bisa kita bahas, yaitu labeling ya. Wah, Labeling. Labeling ini kayak misalnya contoh ya. Orang marah ke kita, ya kan bos marah ke kita. Tadi kita udah bahas soal mengatur nada suara kita. Oke. Sekarang kita labeling. Ketika bos kita marah nih, apa sih yang bos kita rasakan? Pasti dia merasa kita kerjaannya nggak beres. Ya. Kita ngerasa kita males-malesan. Dia merasa kita nggak fokus kerjaan kita. Dia merasa kecewa, ya kan, atas hasil kerja kita. Itu kita catat dulu. Kita petakan simpen di kepala. Nah, labeling itu teknik di mana kita menyebutkan emosi negatif lawan. Jadi emosi negatif tadi kita sebut, Bapak pasti merasa begini. Nah, itu sebuah teknik yang saya belajar dari psikolog saya sebetulnya. Ya, tapi ini teknik yang umum juga lah. Dari psikolog saya, jadi kalau kita marah nih, kita suka marah-marah. Saya kan dulu suka marah-marah, Mas. Oke. Suka marah-marah di rumah. Ketika kita terapi, kita diajarin coba deh elus-elus dada, terus bilang saya marah. Nanti marah kita akan hilang. Karena Oh. kita menyebut emosi negatif kita sendiri. Nah, tapi itu juga kita bisa lakukan ke orang lain. Oke. Kenapa bisa begitu? Ini tebakan saya. Tebakan saya adalah kita meng-acknowledge, kita memahami diri kita sendiri. Kita memahami bahwa lawan bicara kita marah ya. Orang makin marah kan kalau nggak dipahami kan. Setuju. Iya kan? Tapi kalau kita paham, oke, ya Pak, saya yakin Bapak marah. Dia kan jadi lebih, oh ya udahlah. Iya, dia udah tahu gue marah. Kok gue nggak perlu lebih marah lagi, dia udah tahu gue marah. Iya kan? Iya, betul. Iya. Dan itu dari riset sudah terbukti kalau itu akan menekan aktivitas di amigdala kita ya. Jadi emosi negatif kita akan berkurang kalau kita udah disebut gitu Iya. emosi negatif. Ya sih, memang kalau misalnya seandainya, kalau saya pun marah, kalau ada orang yang saya marahin itu, iya Pak, saya memahami, saya tahu kok saya salah. Kita cukup, cuman beda cerita kalau dia marah lagi, atau Iya. enggak kok Pak, saya sebenarnya udah lakuin ini.
Wah, saya makin kesel. Iya kan? Makin kesel. Oh, Kayak oke. kita berpikir bahwa orang ini nggak memahami perasaan kita gitu. Tapi begitu Nah, dia udah bilang, iya saya paham Bapak pasti sangat kecewa. Ya udah kita udah mau ngomong apa lagi? Ya udah besok ya jangan diulangi. Ya paling gitu kan. betul. Nah itu trik-trik menghadapi calon klien, calon customer yang ragu juga begitu. Atau Oke. klien existing yang marah. Jadi Mm-mm. kan ada klien existing marah dia nggak beli lagi ke kita gitu kan. Itu kan loss juga buat kita. Iya sih, benar-benar. Iya. Oke, luar biasa. Sama saya pernah dengar nih, katanya ada teknik atau formula 5P katanya untuk negosiasi. Iya. Nah, Nah, ini daging banget nih kayaknya. pada intinya begini, kita mesti menyenangkan dia dulu kan. Ah, oke. Iya kan, kita mesti menyenangkan dia dulu. Karena di Indonesia ini orang ketika nego, apalagi sama orang-orang yang generasi-generasi sebelumnya, itu kan mereka kadang bilangnya apa ya? Gila hormat gitu ya. Beberapa ya. Bener Iya bener kan, sih. harus kita Sepakat akui sepakat kan. kali itu. Apalagi generasi-generasi kolonial Kolonial. yang masih punya posisi. Ah, ya. Jadi kita harus menyenangkan mereka. Nah, bagaimana menyenangkannya? Ya kan? Oke. Dari hal-hal kecil ya, misalnya, oh kita tanya keluarganya, ya kan, basa-basi. Oh kita nggak cuma soal bisnis nih, tapi juga, oh bapak anaknya sekolah di mana emang? Oh anak saya sekolah di sini. Oh pinter pak, hebat pak. Iya kan? Oke, oke. Pujian kan? Betul. Pujian-pujian seperti itu. Jadi nggak cuma apa ya, nggak cuma secara bisnis tapi secara personal. Waktu itu saya ada cerita. Hmm, Saya ada cerita seorang rekan ya, yang dia dari Jepang, Oke. ya, investor Jepang. Dia ke Indonesia, dia bawa presentasi, dia bawa bisnis model udah solid, ternyata nggak jalan. Kenapa? Nggak jalan bisnisnya. Dia udah ngundang orang presentasi ya, kontak-kontak bisnis partnernya yang dia kenal. Dia udah presentasi selesai, kok orang pada nggak closing ya? Kenapa? Nah ternyata di Indonesia tuh nggak bisa hanya dengan bawa bisnis plan, nggak bisa hanya dengan bawa angka, bawa konsep. Dia harus lebih personal. Oke. Nah dia karena dia dari Jepang, dia nggak memahami itu. Jepang kan budaya kerjanya ya begitu-begitu gitu kan, sangat straightforward gitu. Betul. Kalau di kita enggak, kita butuh basa-basi. Beberapa butuh golf dulu gitu kan, butuh lari belakang dulu. Nggak Ngopi bisa, dulu lah. ya nggak bisa cuma undang Pak, kita undang presentasi Pak selesai ya. Nggak, jarang terjadi seperti itu. Minimal Betul. ngopi dulu lah. Nah, betul. Nah, itu yang mereka salah atau keliru. Saya juga sebagian besar. Nah, yang closing hampir 1 miliar itu juga dari ngopi dulu awalnya. Oh, Sebelum presentasi ngopi dulu. diajak dulu. Jangan bukan Oke. langsung presentasi. Ngopi Nah. dulu, ngobrol apa, lagi cari apa Pak, lagi butuh apa, lagi program apa. Oh, lagi gini. Oh, di profiling lah ya. Nah, baru nantilah kita presentasi lah di kantor siapa nih, kantor dia apa kantor kita. Nah, gitu. Tapi Oke. udah ngobrol dulu, kita udah cerita dulu. Dan ketika kita ngobrol, kita jangan terlalu defensif, jangan terlalu jualan. Bongkar aja kayak teman aja, kayak kenalan. Oh, kita bergerak di bidang ini. Kita pernah punya klien ini. Oh, kita punya klien kayak gini, hasilnya gini. Itu nggak usah terlalu jualan. Nah, dari situ terbangun relationship. Ah, oke. Ya kan, relationship ketika presentasi, ya udah lancar aja. Ya kan, nggak ada tegang, nggak ada gimana kan, Nah. karena udah ngopi duluan. Iya. Di situ. Emang sih waktu saya belajar sales juga, memang kalau kita pertama ketemu, kalau langsung jualan, orang tuh langsung mindset di otaknya itu langsung nolak. Pasti akan nolak karena kalau dijual, kalau dijual berarti lu mau ngambil sesuatu dari gue kan, Iya. kan gitu. Tapi kalau beda cerita, kalau tadi Mas lakukan karena kan kayak ngobrol dulu asik tuh. Iya. Sebenarnya dalam waktu ngobrol itu kan Mas Abi sebenarnya lagi profiling kan kebutuhan mereka, apa yang jadi hot button mereka gitu kan. Nah, Iya. dari situ ketika nanti presentasi itulah gongnya gitu kan. Betul. Ah, keren. Tapi nggak cuma profiling. Kalau profiling itu kan kesannya kita seperti intelijen Oh, cari iya. info kan. Bener. Tapi sebetulnya nggak juga. Oke. Kadang kita ya pengen membangun hubungan aja. Mindsetnya begitu lebih bagus. Oh, Daripada oke. kita seolah-olah intelijen nih lagi mencari-cari gitu kan. Nah itu nanti obrolannya jadi nggak seru gitu kan. Ah, Sementara kan kita ingin mencari teman kan. oke. Ingin cari teman yang jadi bisnis partner. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong mindset nih. Mindset apa aja sih kan kalau tadi saya lihat Mas bisa membedakan ya mindset untuk seorang anak Ya. Gen Z sekarang gitu ya, untuk bisa nego atau public speaking biar relasinya bagus banyak gitu kan. Nah, itu gimana sih mindsetnya tuh? Mungkin bukan mindset ya. Langkah pertama itu coba perbanyak teman dulu. Berbanyak teman. Perbanyak teman. Karena dari situ, pertama, kita bisa punya relasi bagus. Dua, kita tahu berbagai tipe orang nih. Oke. Kita banyak ngobrol sama mereka. Kita banyak ngomong depan mereka.
kita jadi nggak kecil knowledge-nya. Kita jadi punya knowledge yang lebih luas karena kita punya banyak teman dari mana, dari perusahaan apa, dari ini. Ketika kita punya pengetahuan itu, kita ngobrol depan orang lain tuh lebih banyak dagingnya. Oke. Ya kan, kita ngobrol depan panggung lebih banyak dagingnya karena kita tahu nih dari BUMN kejadian seperti apa. Iya. Saya kenal orang kerja di Mandiri lagi bikin AI apa di sana gitu. Saya kenal orang di Bank BCA lagi bikin AI apa di sana. Itu kan jadi pengetahuan kita hanya dari cerita Betul. kopi kan. Ketika kita ngomong depan panggung, itu kan jadi ilmu. Benar. Jadi ilmu yang kita share. Ketika kita ngobrol depan calon klien, itu kan jadi ilmu kita. Oh, saya tahu di BCA lagi ngapain. Saya tahu di Bank Mandiri lagi adopsi AI apa. Ya kan kayak gitu kan. Jadi sebuah nilai positif buat kita kan. Oke. Kita jadi terlihat lebih expert di negosiasi, di public speaking kita jadi lebih banyak ilmunya. Oke. Cuma dari banyak ngopi gitu, banyak teman, banyak relasi. Dia kan pasti dia cerita lah bagaimana perusahaan dia lagi ada apa, dari hal-hal seperti itulah jadi ilmu buat kita. Wih, luar biasa nih daging nih. Nah, ini kan boleh dong di-spill kira-kira latihan-latihan praktis apa sih yang Mas ajarkan dalam beberapa materi 101 ya? Kenapa sih harus namanya 101? 101 kan. Kenapa? Iya, memang sebutannya 101 kan, dia di seluruh dunia kan gitu. Kalau tutorial beginner kan 101. Engineering 101 kan bisa gitu. Oh, oke. Course introduction. Oke, nah boleh dong di-spill kira-kira praktis apa yang bisa teman-teman Sobat Otkal lakukan untuk melatih biar jago negosiasi lah. Latihan-latihan sederhananya yang bisa dilakukan setiap hari. Latihan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari adalah coba meyakinkan temenmu sendiri. Bisa nggak tuh meyakinkan temenmu sendiri? Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya ada temen cerita, dia lagi punya masalah nih sama pacarnya nih. Oh, dirimu punya solusi apa gitu kan? Oh, putus aja. Tapi putus kan gimana tuh? Meyakinkan. Kita kan mesti nyusun kalimat ini. Oke, pertama dia begini. Kenapa begini? Karena begini gitu kan. Oke. Solusinya adalah putus. Oke, gimana kita meyakinkan? Kita mulai meyakinkan dia tuh. Lu kan punya masalah nih sama pacar lu. Efeknya, dampaknya begini. Kalau menurut gue nih lebih baik putus. Gimana lah merangkainya kan? Lebih baik putus. Dari situ kita kan udah mulai bisa meyakinkan orang. Iya. Mental exercise-nya gitu loh, Bang. Oke, betul. Karena kalau kita nggak latihan dari hal kecil yang kesannya sepele, ya nggak akan bisa kita meyakinkan bos-bos gitu. Nggak Bener. akan bisa. Kalau misalnya di kuliah mungkin kita latihan sidang skripsi. Oh, oke. Sidang skripsi kan itu latihan pertama meyakinkan, tapi kan banyak yang lebih susah dari itu setelah kerja. Ya, Kang Man tahu sendiri lah. Ya kan? Apalagi jadi BD ya kan? UAT ke klien hasil kerja kita ya kan? Review itu kan di sidang juga tuh. Iya. Nah, itu bagaimana kita meyakinkan. Ada lagi selain itu, Mas? Mungkin lebih ke gestur tubuh ya. Gestur tubuh, terutama kalau lagi bicara depan orang yang kayak depan kamera gitu ya. Contoh. Itu kita mesti bisa banyak gestur tangan. Oke. Kenapa? Menurut research, kalau misalnya kita banyak gestur tubuhnya ketika kita bicara, orang itu lebih percaya gestur tubuh kita. Sesimpel kita ngobrol sama orang gini. Tadi kita meyakinkan pacar selingkuh gitu ya. Meyakinkan teman kita yang pacar selingkuh untuk putus, Mil. Latihan sesimpel itu, tapi pakai gestur tubuh. Gimana caranya? Bro, cewek lu udah selingkuh 3 kali, bro. Nah, jadi banyak gestur tubuh. Oh, oke. 3 kali, bro. Lu goblok gitu. Jadi kita nggak cuma ngomong datar, tapi pakai gestur tubuh juga supaya lebih meyakinkan. Itu ngaruh. Oh, beda cerita ya kalau cuma standar flat ya nggak kena ya. Bikin konten aja, Kang. Itu kalau gestur tangannya nggak banyak, view-nya dikit. Iya. Cek aja di video YouTube manapun. Kalau ekspresinya kurang keluar gitu ya, view-nya dikit. Oke. Itu kalau kita gestur tangannya, gestur tubuhnya kelihatan lebih kena gitu. Itu view-nya lebih banyak. Oke, berarti latihan gestur ya. Latihan gestur tubuh. Nah, gimana tuh meyakinkan teman Anda putus dari hubungan yang toksik tapi pakai gestur tubuh? Oke. Nah, di latihan materi-materi yang Mas ajarkan itu lebih banyaknya itu apa aja sih, Mas, yang boleh di-spill gitu? Yang pertama tadi ya gestur tubuh, terus juga nada bicara, terus juga kata-kata ya kan, tadi ada labeling. Oh, labeling. Oh, oke. Labeling, mirroring, kedua juga mengumpulkan informasinya gitu kan. Kita kan mesti mengumpulkan informasi apa tuh kayak? Nah, itu tadi profiling. Oh, yang profiling. Mengumpulkan kebutuhan. Yang ketiga adalah strategi sosialnya, itu banyak ngopi, banyak
mencari relasi. Ketika kita banyak ikut-ikut event juga itu membantu juga tuh. Conference kan kita Oke. banyak kenalan sama stranger. Itu kalau ya mungkin kalau kerjanya BD kayak Kang Man udah jago lah ya kan. Selip-selip ya kan ngeliat acara dikit salaman kartu nama. Nama. Ya, tapi kan banyak terutama yang Gen Z ini belum terbiasa kan. Ah iya. Belum terbiasa melakukan itu apalagi yang sering di belakang meja gitu. Nah, ini mitos atau fakta nih? Orang-orang introvert itu banyak kan kalau public speaking negosiasi itu banyak yang nggak bisa. Mitos atau Oh. fakta nih? Mitos itu. Oh, kenapa tuh? Saya introvert juga soalnya. Ah, kok bisa gitu? Nah, bingung kan? Jadi sebenarnya introvert itu kan eh, dia itu mengkonsumsi energi lebih banyak ketika ngobrol aja sama orang gitu. Oke. Lebih prefer sendiri gitu kan. Saya tuh paling senang saya sendiri. Oke. Paling senang kalau disuruh ngumpul-ngumpul saya nggak begitu senang saya. Saya kalau misalnya habis ngajar gitu ya, sehari 2 jam itu seharian bisa istirahat sendiri aja gitu. Oh. Atau buka ya kerjaan-kerjaan yang sendiri lah, yang Oke. buka laptop lah, kadang di rumah, kadang di kantor. Tapi nggak mau lah, pokoknya ngobrol Banyak sama apa? orang lagi, udah capek itu. Tapi kalau misalnya ekstrovert dia lebih senang ngumpul sama banyak orang. Mungkin dia bisa tuh dari pagi sampai malam ngomong depan banyak orang. Kalau saya nggak bisa Kak. Oke. Saya sehari 2 jam 3 jam ngomong depan orang, habis itu udah Beres. pulang ke rumah. Tolong jangan ini lagi deh. Buka laptop aja paling mentok gitu. Tapi kan kita nggak selalu melulu 24 jam ya kalau kita mau jualan atau mau karir kita gimana, kita nggak selalu melulu ngomong depan banyak orang kan. Oke. Kita kan bisa lebih strategis kan, kita mau ngomong sama siapa gitu. Kalau saya lebih ke situ aja. Jadi kita nggak harus melulu jadi apa ya, public speaker. Kita lihat deh Elon Musk, Nah, oke. Mark Zuckerberg, Bill Gates, itu kan semua introvert belakang komputer semua itu. Iya sebenarnya ya. Dia ngomong kalau penting doang kan. Betul. Kalau presentasi conference, kalau dipanggil DPR kan gitu kan. Iya. Kalau nggak penting ya dia nggak ngomong gitu. Sebenarnya lebih ke situ aja. Apalagi kalau yang teman-teman di rumah pengusaha gitu ya. Ya kalau pengusaha kita nggak usah terlalu banyak. Nggak usah terlalu banyak narsis lah. Dikit-dikit bikin konten mulu gitu kan. Dikit-dikit ikut-ikut conference. Sebenarnya nggak perlu juga. Yang penting kita kerja di rumah ya kayak gitu-gitu. Public speaking ya seminggu sekali lah. Seminggu 2 kali. Nggak perlu sering-sering ya, banyak tampil juga. Itu biasanya kalau introvert. Oke. Jadi banyak kerjanya ya. Oke, jadi nggak cuma diem aja, Iya. cuma oke, sip. Kan tadi negosiasi itu kan kita udah tahu ya bagaimana teknik dan sebagainya. Dan menurut Mas sih, skill ini tuh bagaimana? Apakah penting hanya untuk karir aja, ataukah bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari atau seperti apa nih? Kehidupan sehari pasti bisa ya. Pasti bisa untuk pasangan, untuk Wis. kalau udah beristri kan bagaimana dia bisa nggak berantem terus gitu kan sama sebenarnya teknik tadi yang klien Iya. marah-marah. Kita akan telepon kan istri juga marah-marah di rumah. Ya, tapi Oh, kan iya, iya. gimana gitu. Ya kan dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi istri nggak ngomel, dia lebih bahagia. Kita negosiasi. Kita kalau mau keluar malam emang nggak negosiasi dulu ya kan? Bener. Negosiasi dulu kan. Aku pulang malam hari ini ya kan? Kenapa? Oke. Bagaimana sama siapa? Penting nggak? Nah, tapi kan jadi negosiasi kecil. Contoh, saya tuh pernah, Kang Man tahu nggak hotel bisa nego? Nego harganya gitu. Iya, Belum tahu tuh. bisa. Beberapa ya, mungkin nggak semua ya. Beberapa tuh bisa. Saya pernah waktu itu liburan ke Bali. Oke. Bukan cuma di Bali, tapi ada waktu itu di Bali hotel resort lah. Resort itu kita nego ya, di tempat gitu. Harganya jadi tadinya sekian, jadi kalau nggak salah turun kira 20-30%, kan lumayan. Gimana itu kok bisa? Jadi ini hotel baru gitu ya. Saya lihat bagus di Instagram resort, bukan resort apa bilang, kayak villa gitu ya. Oh, file. Kayak jadi ada villa-villa kecil tapi ada banyak. Dia belum begitu rame gitu kan. Baru launching di sosmed. Followersnya masih dikit tapi bagus. Saya lihat okupansinya sedikit gitu. Oke. Ini nggak banyak, kayaknya orang nggak rame di sini, nggak full nih, paling cuma nggak nyampe 50%. Tapi kan dia butuh ruangan yang laku kan. Kalau nggak kan cost-nya sama kan. Iya. Dia butuh untuk laku setidaknya untuk mengcover operation atau Operation, apalah. betul. Akhirnya kita nego. Saya lagi ada ini nih, ada tim gitu kan, butuh berapa kamar? Sekitar 2-3 kamar gitu. Tipe yang ini masih ada nggak? Oh masih ada. Tapi saya mau harganya segini, bisa nggak? Jadi kita langsung ngeset, lu mau nggak harga segini? Kalau nggak ya udah. Oh. Akhirnya dia coba ke belakang, gini diskusi sama manajernya, dia balik lagi, wah nggak bisa pak, tapi segini bisa. Ya tapi kan lumayan. Nggak tahu kan kita selama ini kalau Oke. Jadi ada banyak hal-hal kecil yang sebenarnya ya sebenarnya negosiasi ya, yang kita nggak sadar gitu kalau itu negosiasi.
Tapi kalau Ya. kita udah terbiasa lawan itu ya. Betul. Nah, ini pertanyaan yang dicari oleh orang-orang yang fresh graduate ataupun yang sekarang terkena PHK nih. Gimana caranya nih kita ketika interview nih itu biar bisa diterima gitu, lolos lah gitu. Kalau kita pakai ilmu negosiasi tadi, Hmm. sama juga dengan saya dulu setiap kali job interview. Kayak ngobrol aja, Pak. Oke. Kayak ngobrol aja, Kak. Jangan berpikir kita itu orang lagi diinterogasi. Hasilnya nggak bakal bagus tuh. Kita ditanya, misalnya sesimpel gini, coba kamu punya waktu 2 menit untuk menjelaskan background kamu dan lain-lain. Kalau kita mulai dengan, ya Ibu, jadi hari ini, jadi nama saya begini, 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 begini. Itu nggak akan kayak interogasi kan. Tapi kalau misalnya kita membawakannya lebih natural, kayak orang kenalan, kayak orang saling mau mengenal satu sama lain nih, tertarik dengan perusahaan dia juga, itu akan jauh lebih lancar. Itu pengalaman saya interview juga, kawan. Jangan punya mental dijajah gitu. Jangan punya mental, kita ini kan punya, mau kerja ini kan kita punya waktu kan. Kita Betul. menjual waktu kita. Waktu kan mahal. Kita jual 8 jam sehari selama setahun gitu kan. Hari kerja. Itu suatu yang mahal untuk kita jual ke orang. Kenapa nggak seolah-olah kita sederajat gitu? Kenapa harus kita memikirkan kalau kita di bawah dia? Dari situ dia akan melihat, oh, orang ini nih punya value nih. Oke. Barang premium nih. Betul, betul. Gitu. Jadi nggak melihat kita seperti barang murah lah, ya kan? Hanya dari, dan itu bisa didapatkan hanya dari suatu interview gitu. Berkaitan ini Mas, saya juga terkesan dengan pernyataan Mas Habil nih. Katanya kalau lu jago negosiasi, lu bisa kuesin apa aja. Iya. Berarti bener ya, semua ya. Kalau kita benar-benar bisa negosiasi, apapun bisa kita kuasai ya. Chance-nya lebih tinggi ya kan. Kayak misalnya dari 100 hal yang kita mau gitu kan, kita dapetin 70 kan lumayan. Ya. 100-100-nya nggak bisa lah. Iya. Ke dealer minta mobil kan, gratis mas. Nggak mungkin. Tapi kalau kita punya skill negosiasi, kita punya followers Instagram, jangan-jangan saya ke dealer mobil bisa gratis nih. Nggak mungkin juga sih. Dengan endorse. Oh, dengan endorse, oke. Kan artis emang mobil bayar mas. Oh iya, iya. Iya. Endorse. Coba artis yang terkenal, inisial, enggak usah disebut. Emang mobil barunya yang listrik itu gratis? Bayar? Enggak. Oke. Paham. Iya kan? Jadi kita harus punya value dan harus bisa negosiasi ya teman-teman ya, Sobat Otka. Nah, Ya. ini pesan terakhir nih buat teman-teman Sobat Otka. Kira-kira apa pesan dari Mas Abil buat teman-teman biar bisa sukses lah? Banyak belajar soft skill, banyak belajar komunikasi, banyak belajar leadership, karena itu nanti yang akan membantu karir ke depannya. Oke. Hard skill ya cukup keep up to date aja. Sisanya itu semua ke atas sudah soft skill. Ada quotes atau cukup? Cukup. Oke. Jadi kuncinya teman-teman adalah pelajari soft skill. Ya. Nah, dan teman-teman sebenarnya kalau mau belajar soft skill bisa di humanskill.id, kelas.humanskill.id. Oke, itu ada di websitenya langsung ya? Ya. Oke, sip. Atau follow Instagram. Instagramnya apa Itu tuh? lebih @abilsudarman. Itu Oke. lebih update lagi itu. Lagi update lagi ya, Iya. konten-konten terbarunya ya. Oke, di sana bahas apa lagi, Mas? Selain AI juga masih bahas atau gimana nih? Ya AI ya bahas sedikit karena tuntutan pekerjaan. Terus ya. Jadi harus tetap tenar juga nih. Oh, di tapi bidang tetap AI. AI masih ada, tapi fokus utamanya sebenarnya ke soft skill ya. Ya. Oke, ini menarik ya teman-teman ya. Oke, thank you Mas Abil. Siap. Mudah-mudahan sukses selalu dan karirnya makin cemerlang. Dan mudah-mudahan mimpi Mas Abil untuk mencerdaskan bangsa melalui soft skill dan AI-nya itu bisa benar-benar memberikan manfaat dan dampak untuk Indonesia lebih baik lagi. Wis, cocok jadi kayak menteri ini. Oh, kebetulan saya mau nyalek Wis, nyalek. 2029. Wis. Jadi mumpung masih 2025 kita announce di sini dulu. Wis. Bisa aja ini nego ini. Oh, bener ini. Oh, beneran? Bener ini. Oh, oke. Bener. Mantap, oke. Udah nabung. Udah nabung ya. Oke, thank you Mas Abil dan Sobat Otka. Bagi teman-teman yang saat ini merasa konten ini relate banget buat teman-teman, silahkan share kepada teman-teman ataupun saudara teman-teman juga yang ingin mendapatkan insight dari cerita ini. Dan apabila ada misalnya, Kak, pengen dong angkat kisah ini atau cerita ini, boleh di-drop di kolom komentar aja ya. Baik, saya Kang Man, pamit undur diri. Sampai jumpa di Otka selanjutnya.